Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriani Wulandari. Saya di sini berperan sebagai apoteker. Selamat menonton. Resep atas nama Ibu Dwi. Iya mbak, itu saya. Oh, ini benar dengan Ibu Dwinya sendiri? Iya mbak, saya sendiri. Oh, baik. Ini ada resep dari Dr. Rio SPKK ya. Oh iya Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya apoteker Wulan. Saya adalah apoteker yang bertugas hari ini. Mohon maaf Ibu, apakah saya boleh minta waktu Ibu beberapa menit untuk saya gali beberapa informasi terkait keluhan dan data dari Ibu? Namun Ibu tenang saja, data-data ini hanya sebagai arsip apotek dan dirahasiakan. Apakah Ibu bersedia? Iya mbak, saya bersedia. Baik Ibu, nama lengkap Ibu siapa? Dwi Anda Febrianti. Dwi Ananda Febrianti ya. Usia Ibu berapa tahun? 18 tahun. Oh, baru 18 tahun ya Ibu ya. Mohon maaf, ini nyamannya saya panggil Mbak atau Ibu aja ya? Mbak aja. Oh baik, Mbak aja ya. Mbak, untuk nomor teleponnya boleh minta tolong disebutkan? 0896 Iya, 1234 iya. 45678. Oke. Alamatnya di mana Ibu? Jalan Jenderal Sudirman, nomor 9. Nomor 9 ya. Dan pekerjaannya sekarang apa ya Mbak? Mahasiswa. Mahasiswa. Baik. Keluhannya apa ya Mbak kalau boleh tahu? Lengan dan paha saya kan 3 hari yang lalu dicakar kucing mbak. Hmm. Agak besar lukanya, terus udah 3 hari nggak kering-kering lukanya. Oh, lukanya berarti masih basah ya? Gatal nggak? Atau udah ada nanahnya? Belum bernanah mbak, agak kekuningan gitu, tapi belum bernanah, agak gatal mbak. Gitu ya. Terus lukanya ada dikasih apa gitu? Betadine atau alkohol? Nggak ada mbak, saya biarin aja lukanya. Oh, baik. Mbak, sebelumnya kalau saya boleh bertanya, apakah sekarang dalam kondisi hamil atau menyusui? Enggak mbak, saya belum menikah. Oh, baik. Apakah Mbak punya alergi? Enggak mbak, saya nggak ada alergi obat. Alergi obat nggak ada ya? Baik. Terima kasih untuk informasinya. Nah, di sini ada resep dari Dr. Rio. Obatnya ada Enbatik serbuk tabur ya. Ibu mohon maaf, ini resep baru atau resep ulangan ya? Resep baru mbak. Oh, ini resep baru ya. Baik. Dokter ada menyampaikan apa Mbak terkait obatnya? Namanya atau obatnya untuk apa gitu, ada nggak? Nggak ada sih mbak, langsung dikasih gitu resepnya. Kalau cara pakainya berapa kali sehari gitu, dokter ada bilang nggak Mbak? Nggak ada juga mbak. Terus dokter juga nggak ada bilang harapan setelah minum obat ini kayak jadi sembuh, ngering lukanya, atau efek sampingnya gitu, ada nggak? Nggak ada sih mbak, cuma bilang semoga lekas sembuh, terus dikasih resep. Kalau diagnosa dokternya apa Mbak? Infeksi bakteri mbak. Infeksi bakteri ya. Baik. Oh iya, Mbak udah pernah pakai Enbatik ini sebelumnya nggak? Belum mbak, saya malah baru kali ini lihat obat dalam bentuk serbuk. Baik, saya jelaskan dulu ya. Namanya Enbatik serbuk tabur. Bentuknya itu serbuk tabur, jadi kayak bedak tabur ya. Isinya basitrasin sama neomisin sulfat. Nah, fungsinya itu untuk mempercepat pengeringan luka yang Mbak alami. Untuk harganya sendiri ini 25.000 ya per boxnya. Ini boleh saya izin membukanya? Iya mbak, boleh. Nah, ini jadi cara pakainya. Nanti Mbak oleskan tipis-tipis kayak ngolesin bedak biasa, tapi ngolesinnya itu ke lukanya. Nah, 3 kali sehari. Kalau bisa diusahakan tidak terbilas. Jadi makainya habis mandi pagi, terus habis sholat zuhur atau asar bagi yang muslim. Kemudian kalau malam tuh habis sholat isya atau sebelum tidur. Baik mbak, saya paham cara pemakaiannya. Nah, untuk efeknya sendiri, beberapa orang yang pakai Enbatik ini akan terasa sedikit pedih ketika pengolesan. Namun rasanya hanya bersifat sesaat, dan perlu saya sampaikan, apabila selama pemakaian Enbatik ini Mbak ngerasa kurang cocok atau ngerasa lukanya kok nggak sembuh-sembuh, malah tambah gatal atau bernanah atau kayak borok gitu, silakan dihentikan pemakaiannya dan sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter. Apakah Mbak sudah paham mengenai yang saya sampaikan? Baik mbak, saya sudah paham. Oh ya, untuk memastikan informasi yang saya berikan sudah tersampaikan dengan baik ke Mbak, boleh diulang singkat aja cara pemakaiannya? Iya mbak, boleh. Jadi nanti obatnya dioleskan ke luka saya 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Kemudian diusahakan jangan sampai terbilas dan efeknya akan sedikit pedih ketika dioleskan.
Begitu kan Mbak? Nah, iya betul sekali Mbak. Nah, untuk penyimpanan obatnya ditempatkan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung ya. Dan selama penggunaan obat ini juga perlu saya sampaikan harus tetap terjaga kebersihannya, terutama di bagian lukanya karena harus tetap steril ya. Nah, kalau bisa kan Mbak tuh pelihara kucing ya di rumah. Diusahakan jauh-jauh dulu dari kucingnya. Karena takutnya bulu-bulu kucingnya itu bisa nempel di luka Mbak. Jadi, malah makin memperburuk lukanya dan mempengaruhi pengobatannya. Gitu ya Mbak? Iya Mbak, baik. Mbak, saya mau nanya. Hmm. Abis dioleskan boleh ditutup pakai kasa nggak Mbak lukanya? Oh, pakai kasa ya. Jadi gini Mbak, kalau misalnya Mbak nggak ada keperluan keluar-keluar nih, kan sekarang juga lagi corona. Kalau Mbak di rumah aja, nggak perlu ditutup lukanya biar cepet kering. Namun kalau Mbak ada keperluan keluar, boleh aja ditutup lukanya pakai kasa. Tujuannya kan cuman biar nggak terkontaminasi dengan keadaan luar ya. Kalau udah di rumah lagi nanti bisa dilepas kasanya. Baik Mbak. Oh ya Mbak, mungkin untuk mempercepat penyembuhan luka, Mbak bisa konsumsi makanan yang dapat mempercepat pengeringan luka kayak putih telur, kacang-kacangan, dan buah-buahan yang kaya vitamin C kayak jeruk. Terus kurangin aktivitas yang dapat memperparah luka, dikhawatirkan nanti lukanya akan bertambah infeksi. Nah gitu aja ya Mbak untuk konselingnya. Apakah ada yang ingin Mbak tanyakan lagi? Udah Mbak, udah sangat jelas yang Mbak sampaikan. Terima kasih. Oh iya Bu, mohon maaf Kak. Mohon maaf saya kelewatan menyampaikan sesuatu. Untuk sediaan antibiotik steril seperti ini setelah dibuka, kalau udah lebih dari sebulan jangan digunakan lagi walaupun masih banyak. Sayang sih emang, namun memang lebih baik daripada udah nggak steril lagi kan. Nah gitu aja ya Mbak. Selanjutnya kalau Mbak ada pertanyaan lagi bisa hubungin saya aja. Ini ya kartu nama saya. Atau nanti saya aja yang kontak Mbak dengan nomor yang tadi untuk mengontrol perkembangan pengobatan Mbak. Baik Mbak, terima kasih banyak. Ini obatnya ya Mbak, silakan menuju kasir. Terima kasih ya Mbak, semoga lekas sembuh. Iya Mbak, terima kasih juga. Sehat selalu.